Halo guys, jumpa lagi bersama Neva in Family Group Neva Host. Bagaimana kabar kalian? Saya doakan semoga kalian dalam keadaan sehat dan dimudahkan segala rezekinya. Kali ini, Mimin akan membahas episode ketiga Sing the House Live Action, di mana di episode ini diceritakan tentang perasaan Kang Lim kepada Kohari yang sesungguhnya. Bagaimana keseruan cerita di episode 3 kali ini? Langsung saja yuk, check it out! Film dibuka dengan memperlihatkan seseorang yang berjalan di tengah hutan salju. Dia sepertinya sedang mencari sesuatu di dalam tumpukan salju itu. Hingga akhirnya dia menemukan sesosok tangan yang mencuat. Entah siapa sosok laki-laki ini, namun dia berusaha sekuat tenaga untuk menggali tumpukan salju tersebut. Scenes kemudian berpindah kepada Yunwoo yang baru bangun tidur. Dia berpapasan dengan Gaen yang baru selesai mandi. Gaen bertanya apakah Yunwoo tidur dengan nyenyak tadi malam. Yunwoo menganggukkan kepalanya. Melihat Gaen yang mengibaskan rambutnya yang basah dan harum, Yunwoo sepertinya kelepek-kelepek nih. Yunwoo mencoba melawan perasaannya kepada Gaen. Kemudian muncullah Kohari yang bertanya kepada Yunwoo apa yang sedang Yunwoo lakukan. Yunwoo mengatakan jika dia baru menyadarkan diri dari tidurnya. Kohari meledeknya jika dia yang akan membangunkan Yunwoo dengan pukulannya. Melihat Kohari seperti itu, Yunwoo kemudian berpura-pura untuk pergi ke kamar mandi. Lalu muncul Kang Lim yang juga baru bangun tidur. Kang Lim bertanya bagaimana tidur Kohari. Kohari mengatakan jika dia tidur nyenyak. Kohari juga bertanya hal yang serupa kepada Kang Lim. Hal yang sama juga dijawab oleh Kang Lim. Kang Lim lalu menanyakan bagaimana kondisi pergelangan kaki Kohari. Kohari kemudian teringat jika dia semalam digendong oleh Kang Lim. Dengan malu-malu, Kohari mengatakan jika kakinya sudah membaik. Kang Lim pun bersyukur mendengar hal itu. Tak mau diganggu oleh Kohari dan Kang Lim, Yunwoo berteriak-teriak agar Kohari dan Kang Lim pindah ke tempat lain. Mereka berdua pun tertawa bersama. Tanpa mereka sadari, mereka diperhatikan oleh Hisun. Hisun sangat cemburu hingga dia berkata, apakah ini yang dikatakan hanya teman? Di luar, paman pemilik penginapan berteriak-teriak membangunkan anak-anak agar mereka segera bangun dan sarapan. Saat masuk ke dalam penginapan, paman bertemu dengan Kohari dan Kang Lim. Paman bertanya apakah mereka sudah merapikan tempat tidur. Paman mengatakan agar mereka sebaiknya segera bersiap-siap. Hari bertanya memangnya mereka akan pergi kemana? Paman menjawab jika mereka akan pergi ke festival sinar bulan seperti yang telah Paman ceritakan sebelumnya. Hari bertanya bukankah mereka seharusnya pergi di malam hari? Paman mengatakan jika mereka akan mengantri untuk mendapatkan spot foto terbaik. Dengan kesal Yunwoo datang dan mengomedi Paman jika mereka tidak akan pergi ke sana. Namun Paman tetap memaksa agar mereka segera bersiap-siap. Kohari berpendapat jika Paman adalah tipikal orang yang tidak mau mendengarkan perkataan orang lain. Sesaat kemudian mereka sudah berada di halte bus. Ketika bus datang, mereka satu persatu menaiki bus. Kohari berada persis di belakang Kang Lim. Namun dengan semangatnya Hisun mendorong Hari, sehingga dia berhasil duduk di sebelah Kang Lim. Hisun membuka pembicaraan dengan Kang Lim. Dia bertanya apakah Kang Lim tidur nyenyak semalam karena di kamarnya sangat dingin. Jadi dia menutupi tubuhnya dengan selimutnya hingga ke leher. Namun Kang Lim hanya terdiam. Mendengar hal itu, tampak Kohari sangat kesal. Hisun bertanya lagi, bukankah kamar Kang Lim juga dingin? Apakah Kang Lim lapar? Karena Hisun juga belum makan. Namun tidak sepatah kata pun keluar dari mulut Kang Lim. Hisun memanggil-manggil Kang Lim. Tetap saja Kang Lim dingin seperti salju. Jangan tanya apa yang dirasakan Kohari ya guys ya. Sepertinya dia sangat murka. Akhirnya mereka sampai di festival itu. Mereka sangat terpesona dengan keindahan tempat itu. Paman mengajak Yunwoo untuk berfoto dan meminta Kohari untuk memfoto mereka. Kesempatan ini dimanfaatkan oleh Hisun untuk mengajak Kang Lim berjalan-jalan dan berfoto. Lagi-lagi Kohari dibikin cemburu nih. Namun dia tidak bisa pergi dari sana. Kakak Hisun juga mengajak Gaen untuk pergi membeli roti karena di sebelah ada toko roti yang menjual roti yang sangat enak. Mereka berdua pun juga pergi.
Yunwoo sepertinya juga kesel nih, namun dia dipaksa pamannya untuk berfoto sehingga dia tidak bisa pergi dari tempat itu juga. Di tempat lain, Haesun sudah sampai di spot foto yang dia inginkan. Dia meminta Kang Lim untuk memfotonya. Dengan sangat terpaksa, Kang Lim menuruti kemauan Haesun. Saat berganti gaya, Kang Lim tidak melanjutkan memfoto Haesun. Haesun bertanya, apakah Kang Lim sudah selesai memfotonya? Hanya satu foto saja rupanya yang diambil oleh Kang Lim. Kang Lim kemudian mengembalikan handphone Haesun. Kang Lim berkata jika itu sudah cukup. Dia mengajak Haesun untuk kembali karena semua orang menunggu mereka. Haesun mengajak Kang Lim untuk di sana dulu beberapa saat lagi. Mereka bisa berfoto bersama dan saling mengenal. Kang Lim berkata, "Baiklah, aku akan pergi." Lalu Haesun berteriak, "Apakah namanya Kohari? Apakah karena dia? Bukankah kalian hanya teman? Tidak mungkin, kamu pasti bercanda. Kau harus tahu bahwa kamu tidak layak dengannya." Lalu dengan tegas Kang Lim berkata, "Aku sangat menghargainya. Maksudku, dia sangat berharga bagiku. Itu sebabnya aku peduli kepadanya." Lalu Kang Lim meninggalkan Haesun sendirian. Haesun terlihat sangat sedih dan kecewa. Sementara itu, Kohari juga bersama paman dan Yunwoo tampak gelisah karena Kang Lim tidak kunjung datang. Lalu datang kakak Haesun dan Gaan yang membawakan mereka roti. Mereka lalu makan roti itu. Gaan menawari Kohari, namun Kohari memilih untuk pergi mencari Kang Lim. Saat sedang mencari Kang Lim, Kohari malah bertemu dengan Haesun yang duduk sendirian. Kohari menanyakan di mana keberadaan Kang Lim. Dengan wajah kesal, Haesun mengatakan jika dia tidak tahu. Kang Lim tadi berpamitan untuk menemui mereka. Saat akan menghubungi Kang Lim, Haesun berkata kepada Kohari, "Bolehkah aku bertanya sesuatu?" Kohari lalu duduk di sebelah Haesun. Haesun berkata, "Sejujurnya aku sangat suka kepada Kang Lim. Aku menyukainya sejak pandangan pertama. Itu sebabnya aku bertanya apakah kalian berpacaran. Kamu mengatakan kepadaku jika kalian hanya berteman pada saat itu. Sekarang aku meragukannya. Tolong jujurlah padaku, Kohari." Haesun menatap mata Kohari dalam-dalam. Kohari berkata, "Sejujurnya, iya, aku menyukai Kang Lim. Itu tidak berarti bohong jika aku mengatakan kami hanya berteman. Tapi aku masih belum tahu bagaimana hubungan kami." Mendengar hal itu, Haesun menangis sedih. Dia berasa sangat bodoh. Kohari berkata, jika apa yang dia rasakan belum tentu Kang Lim juga merasakannya. Namun, Haesun terus menangis dan menyalahkan dirinya sendiri. Jika saja dia tahu sejak awal, tentu saja dia tidak akan terlihat sebodoh ini. Kohari kemudian meminta maaf kepada Haesun. Haesun mengatakan, "Jika kau menyukai Kang Lim, aku akan mundur." Sambil menyeka air matanya, Haesun mengatakan kakaknya akan sedih jika melihat dia menangis. Kohari kemudian berkata akan pergi mencari tisu untuk Haesun. Haesun melihat HP Kohari yang tertinggal. Dia mengambil HP itu dan menyalakannya. Dia semakin sakit hati ketika melihat wallpaper HP itu adalah Kohari bersama Kang Lim. Sepertinya Haesun masih belum rela untuk mundur dan merelakan Kang Lim. Scenes kemudian berpindah kepada yang lain yang sedang menunggu Haesun dan Kohari. Lalu muncul Haesun yang datang sendirian. Kakaknya bertanya di mana Kohari. Haesun mengatakan jika Hari pergi ke pusat kota untuk memperbaiki HP-nya karena HP-nya terjatuh saat berkeliling bersamanya. Dia juga mengatakan jika Kohari meminta mereka untuk kembali terlebih dahulu. Loh, Haesun kayaknya emang jahat nih ya. Dengan curiga, Kang Lim bertanya, "Apa kau yakin?" Haesun menjawab, "Kau pikir aku mengada-ada? Jika tidak percaya, telepon saja." "Oh iya, aku rasa tidak bisa karena HP-nya rusak." Ih, selin banget gak sih Haesun ini? Dan tentu saja saat Gaan menghubungi Kohari, teleponnya tidak tersambung. Gaan bertanya kepada Haesun, "Apakah kau tahu kemana perginya?" Dengan ketus, Haesun berkata, "Bagaimana aku bisa tahu? Dia bilang dia akan kembali ke penginapan Sinar Bulan setelah HP-nya selesai diperbaiki. Bukankah kita harus kembali dan menunggunya di sana?" Kang Lim merasa curiga ketika melihat Haesun. Sementara itu, Kohari yang baru sampai di tempat dia bertemu Haesun tadi merasa kebingungan ketika tidak menemukan Haesun. Ditambah lagi HP-nya menghilang. Dia kemudian berlarian ke sana kemari untuk mencari teman-temannya. Teman-temannya yang baru sampai penginapan berteriak-teriak mencari Kohari, berharap jika Kohari sudah sampai terlebih dahulu di sana. Namun nyatanya Kohari belum di sana. Melihat teman-teman Kohari yang mencari Kohari dengan wajah senyum jahat, Haesun meninggalkan mereka masuk ke dalam.
dan kakaknya sepertinya menyadari sesuatu. Kakaknya pun kemudian menyusul Haesun ke dalam. Sementara itu, Kohari masih mencari-cari keberadaan teman-temannya. Teman-temannya masih menunggu di penginapan karena Kohari tidak kunjung datang. Waktu sudah menunjukkan pukul 10 malam. Yunwoo merasa ada yang aneh. Gaan kemudian bertanya kepada Kang Lim, "Kang Lim, apakah menurutmu Haesun berbohong pada kita?" Kemudian mereka mendengar pembicaraan Haesun dengan kakaknya. Kakaknya bertanya, "Jangan coba-coba berbohong padaku. Kenapa ponselnya ada di sini bersamamu?" Haesun berkata dengan lantang, "Benar aku berbohong padamu. Aku tidak peduli jika dia beku di sana." Kakaknya melanjutkan pertanyaan, "Apa? Kenapa kau melakukan itu?" Haesun berkata, "Karena aku membencinya. Kita akan segera pergi dari sini dan aku tidak ingin melihat wajahnya saat kita menginap di sini." Mendengar hal itu, Kang Lim segera berlari keluar untuk mencari Kohari, disusul dengan Gaan dan Yunwoo. Sementara itu, Kohari merasa kedinginan di sana seorang diri, sedangkan tempat itu sepertinya akan segera tutup. Tentu saja dia berharap jika Kang Lim akan menjemputnya ke sana. Di penginapan terlihat Haesun yang akan pergi. Kakaknya bertanya, "Haesun mau kemana?" Haesun mengatakan jika dia akan pergi. Kakaknya berkata, "Kau tidak boleh pergi dari sini sebelum meminta maaf." Namun Haesun justru membentak kakaknya dengan nada yang tinggi. "Tidak, kenapa aku harus minta maaf?" Kakaknya bertanya, "Haesun, apa yang terjadi denganmu?" Haesun kemudian membanting kopernya dan meninggalkan penginapan itu. Dia terus berjalan di antara keheningan malam. Dia tidak menyadari jika dia telah masuk ke dalam hutan dan ada sesuatu yang mengintainya. Namun dia terus saja berjalan memasuki hutan itu semakin dalam. Hingga dia menyadari jika ada sesuatu yang mengikutinya. Haesun berlari sekencang-kencangnya lalu berhenti. Lalu ada sosok yang menyerangnya. Entah sosok apa yang menyerang Haesun. Entah itu manusia atau makhluk. Dan seiring diserangnya Haesun, episode kali ini pun berakhir. Wah, makin bikin penasaran ya guys. Bagaimana dengan nasib Hari ya? Makanya tonton terus kelanjutannya ya. Nah itu dia guys cerita di episode kali ini. Semoga kalian suka. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon maaf jika ada salah kata. Tak bosan saya ingatkan untuk like jika suka, komen, share dan subscribe. Dan juga nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update informasi dari kami. Bye-bye.